Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Kadus. Nama saya Fitria Kalibu. Saya di sini mahasiswa S2 UMB Palopo. Tujuannya saya ke sini untuk penelitian dalam rangka pemanfaatan layanan kesehatan di suku Bajo ini, Bu. Kemudian tujuan saya ke sini, saya bisa memahami bagaimana keluarga mengakses layanan kesehatan, kemudian apa yang membantu dan menghambat, serta pengalaman ibu dusun. Data yang saya kumpulkan ini untuk menyusun rekomendasi perbaikan kesehatan yang lebih baik di komunitas Bajo ini, Bu. Kemudian di sini yang saya mau tanyakan, apa Ibu Kadus bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya siang hari ini, Bu? Iya, bersedia. Iya. Pertanyaannya, Bu, boleh Bu kita ceritakan sehari-harinya Ibu di sini biasanya melakukan apa saja dari pagi sampai malam? Maksudnya aktivitas hari-hari. Aktivitas di seputaran. Iya, di Dusun Kaudani ini, Bu. Ya. Ya, seperti biasanya kita, kalau istilahnya kita sebagai ibu rumah tangga, ya, aktivitasnya kita itu pasti hari-harinya masak, nyapu, bersih-bersih. Selain daripada itu, mungkin kita terkadang ada kepingin atau ingin memotivasi warga, melakukan edukasi tentang kesehatan. Terkadang seperti itu, cuman seperti itulah keadaan kita. Tidak terlalu kan, masyarakat kayak seperti SDM itu kurang, jadi mereka juga tidak terlalu mementingkan hal-hal seperti itu, karena mereka terkadang memang kalau untuk pemikirannya mereka lari ke sana itu tidak ada. Untuk kesehatan kita menjaga itu, mereka itu sama sekali tidak memperhatikan yang seperti itu, karena mereka satu-satunya itu seperti itu. Jadi di sini Ibu Kadus pernah misalnya melaut, atau kan banyak di sini tadi, Bu, saya ke sini banyak agar-agar, Iya. ganggang laut. Apakah Ibu Kadus pernah ikut melaut atau ikat agar-agar dan sebagainya, Bu? Iya, aktivitasnya kita itu kalau misalkan pas kita kemarin kan kita buat agar untuk laut sendiri. Dan kita terkadang ikut terjun langsung, lihat prosesnya itu seperti apa, terus perkembangannya seperti apa, cara berkembangnya itu tiap berapa bulan, lihat per minggu, per bulannya, seperti itu. Terus Ibu Kadus yang saya mau tanyakan, misalnya di dalam rumah ada salah satu anggota keluarganya kita yang sakit, biasanya bagaimana cara penanganannya? Kalau misalkan kalau kebiasaan kita khususnya suku Bajo, kebiasaannya kita kalau ada orang yang sakit seperti demam atau sakit gigi atau mungkin gatal, mungkin jalan satu-satunya sebelum kita ke obat, maksudnya ke puskesmas, sebelum kita mengambil langkah seperti itu, pasti kita kayak dukun buat air dulu, kita tutup dulu, andaikan seperti tidak, baru kita beli obat di kios seperti paracetamol. Jadi kalau di sini, Bu, untuk beli paracetamol ada di wilayah suku Kaudani ini atau harus ke daratan lagi? Ada. Oh, ada yang jual di kios. Oke. Jadi apa yang membuat kiat sama dirinya kita, bagaimana kita harus tetap sehat? Apa yang kita lakukan biasanya untuk kita di suku Bajo ini, suku Kaudani? Harusnya kita yang jauh dari medis, kiat-kiat yang harus kita perlukan, karena kita di sini isinya kebiasaannya orang Wajo, yaitu kita banyak mandi air asin. Karena itu katanya orang sih, kepercayaannya orang sini itu meningkatkan kekebalan tubuh. Itu kiatnya mereka. Terus kita menjaga pola makan juga itu penting. Apalagi misalkan yang diabetes atau otomatis kita menjaga itu, kurangi makan asin. Oke. Kemudian, Bu, Ibu Kadus tahu kalau ada layanan kesehatan yang di Pustu Tanai Landu atau Puskesmas Kanapa-napa, Bu? Kemudian
layanan di sana seperti ibu hamil atau ibu balita, ibu kadus tahu juga layanan di pustu dan puskesmas itu? Nah, iya, karena desa itu menginformasikan desa menginformasikan ke dusun-dusun bahwa hari ini jadwal pemeriksaan ibu hamil, misalkan posyandu, mereka menelpon atau menyurati atau lewat WhatsApp grup, mereka memberitahukan ke seluruh dusun di sekitaran desa Tanailandu. Oke. Terus misalnya ibu kadus berobat ke pustu atau ke puskesmas, apakah ibu merasa nyaman di sana, percaya atau kita terima? Maksudnya dengan perlakuan medis di sana, kayak tindakan dokter apa yang dilakukan, apakah ibu kadus percaya, merasa nyaman atau bisa diterima? Iya, karena mereka pelayanannya cukup bagus juga, mereka menerima kita dengan senang begitu, melayani dengan senang hati. Jadi otomatis kita itu cukup senang. Kemudian ibu kadus di sini apa ada pengobatan yang dari dokter menurut kebiasaan Bajo itu tidak boleh atau pemali? Misalnya kita pergi di puskesmas atau di pustu, kita ditangani dokter, ternyata pengobatannya itu menurut kebiasaannya kita suku Bajo itu, itu tidak boleh atau pemali. Ada? Pernah? Oh, itu tidak pernah. Kemudian biasanya kalau keluarganya kita sakit itu biasanya lebih dulu disuruh ke orang pintar kah atau langsung ke puskesmas? Disuruh ke orang pintar dulu. Mengapa Bu? Mengapa alasannya? Mereka kan kalau suku Bajo itu kan punya kebiasaan, mereka punya adat tradisional. Jadi sebelum mereka itu melakukan hal itu, setelah selesai itu mereka belum ke dokter atau belum ke puskesmas, belum. Setelah selesai pengobatan secara tradisional, terus tidak ada perubahannya, baru mereka jalan ke dokter. Kemudian Bu, pengobatan secara tradisionalnya itu seperti apa? Misalnya contoh salah satu kasus, misalnya kasus sakit di sini. Misalkan begini, terkadang kita kan kalau melihat dari tradisinya mereka, terkadang kita tuh kurang percaya. Terkadang saya tuh sebagai pendatang di sini, saya tuh pertama kalinya menyaksikan kebiasaannya mereka, saya tuh kurang, masa cuman, terkadang kan berpikir seperti itu, masa cuman penyakitnya sakit kepala, dia harus ada kebiasaannya mereka suku Bajo, ada pisangnya, ada sirihnya, ada telurnya, ada pinangnya. Ternyata saya merasa berarti kayak bikin sajian iya, begitu. bikin sesaji, bikin sajian untuk diturunkan ke laut. Itu ada kebiasaannya mereka di sini. Tapi sebenarnya memang kalau kita di tempat yang lain, Bu, kalau misalkan kita berada di tempat yang lain, terus kebiasaannya mereka itu lain, otomatis itu kita harus mengikut apa yang jadi kebiasaannya mereka itu. Karena kebiasaan itu mereka berarti sudah jadi kepercayaannya mereka, berarti ritualnya sudah jadi kepercayaannya mereka, pasti dampaknya memang mereka rasakan. Nah akhirnya isinya kita juga ikut merasakan apa yang kita tidak percayai tadi. Kita rasakan, kita sakit seperti itu, akhirnya dibuatkan sesajen seperti itu. Akhirnya setelah dibuatkan sesajen, langsung juga kayak penyakit itu sembuh. Itu kayaknya bukan menyangkut kepercayaan. Iya, padahal kalau dipikir Bu Kadus tadi, misalnya contohnya hanya demam saja, begitu. Demam saja, iya. Karena itu Ibu, kalau istilahnya kita itu semua hal-hal yang memakai ritual di sini, saya itu orang pendatang ini tidak percaya tuh. Masa yang seperti itu saja, cuma seperti itu. Akhirnya istilahnya saya rasakan sendiri apa yang saya tidak percayai. Saya merasakan sendiri berapa macam yang saya sakit kepala, sakit gigi, saya rasakan sendiri. Jadi akhirnya saya ikut adat istiadat di sini. Terus Bu, pertanyaan selanjutnya, misalnya Ibu Kadus mau ke puskesmas, bagaimana biasanya perjalanannya? Apakah perjalanannya di sini susah kalau lagi musim ombak atau lagi musim surut, Bu? Itulah Ibu yang menjadi kendalanya kita untuk kita bisa melanjutkan ke jenjang kayak puskesmas. Kita sakit, kita berobat ke puskesmas dulu. Itulah yang menjadi kendalanya kita. Mengapa kita tidak sampai berobat ke puskesmas? Karena kalau pas
seperti orang melahirkan, orang sakit, karena pas dia sakit, misalkan sakit perut, terus tiba-tiba mati, terus jangkauannya 1 kilo ke darat, bukan ke Waburense. Iya, 1 kilo ke darat, iya, betul. itu ke darat saja. Iya. Beda dengan karena puskesmas juga kita setengah matinya akses, setelah kita perlu mobil. Itulah yang membuat masyarakat di sini memilih untuk tetap di rumah. Karena jangkauannya kita sangat susah, jadi apapun yang terjadi mereka tetap tinggal di rumah. Paling hanya beli obat, anak obat dukun. Jadi Itulah yang menjadi kendala utamanya kita di Dusun Kaudani. terus Bu Kadus di sini berarti pernah misalnya kita sudah jauh-jauh ke puskesmas ini, ternyata pas kita tiba di puskesmas ini sudah tutup atau dokternya tidak ada, kemudian obatnya juga habis. Pernah tidak kita alami seperti itu? Atau warga di sini mungkin pengalamannya? Ya, sejauh ini kalau untuk seputaran Waru ini belum pernah. Karena kalau misalkan kita kan terkadang kalau misalkan ini jam sudah tutup kita larinya pasti ke pustu, ke rumah-rumah bidan, kita larinya ke bidan di rujaknya mereka. Karena kita tahu jam sekian sudah puskesmas ini sudah tutup. Terus Bu Kadus, kalau misalnya ada anak-anak ini tiba-tiba demam di malam hari, terus puskesmasnya sudah tutup, apa yang kita lakukan biasanya? Biasanya kita lakukan kalau kita sini ada anak yang demam, Iya. cara penanganannya itu kita karena jarang sekali kita bawa, kalau cuma demam jarang sekali kita bawa ke puskes, pasti kita kompres di rumah. Berarti kalau demam dikompres? Iya, dikompres menggunakan air hangat, kadang air es. Langkah utama kalau misalkan tidak ada lagi jalan keluarnya. Terus Bu, kalau misalnya kita berobat, ada kartu BPJS-nya kita Bu. Pada saat misalnya kita berobat, pernah ada bermasalah kartu ini, misalnya pada saat kita sudah daftar di loket ternyata kartunya mati atau apa, pernah bermasalah? Iya. Kemarin saya kan mengidap di diagnosis kita itu gondok. Oh, gondok. Pada saat hamil. Begitu saat pendaftaran ternyata diketahui bahwa BPJS tidak aktif lagi. BPJS-nya tidak. Nah, pihak rumah sakit sudah konfirmasi dengan pihak untuk mengaktifkan kembali BPJS tersebut. Jadi sudah aktif kembali. Sudah, Kadus. alhamdulillah. Selain kita biaya berobat tadi kan sudah ditanggung BPJS, pengeluaran lain Ibu Kadus yang berat kalau mau berobat itu seperti apa dari Dusun Kaudani ke puskesmas atau ke pustu? Menurut Ibu Kadus ini pengeluaran yang berat itu seperti apa? Apakah karena harus kita beli bensin untuk sewa kapal mau ke sana, ataukah dari ini dari darat harus mau sewa ojek mau atau bagaimana Bu? Iya. Apa yang paling berat? Iya, seperti itu karena kan dari kita ada dua proses. Dari laut kita beli solar, terus sampai di darat kita beli bensin. Perjalanannya ke sana itu ongkosnya, terus tentu kan ya transportnya kan dia berarti dia PP, terus Iya. kita ongkos dia PP. Berarti transportnya yang Iya, berat Bu iya. Kadus. Iya, kemudian misalnya di Dusun Kaudani ini ada yang sakit parah. Kemudian biasanya tradisi di sini bantu-membantunya seperti apa? Saling membantunya itu seperti apa Bu Kadus misalnya? Untuk meringankan. Iya, meringankan biaya berobat ini. Sejauh ini kan membantu. Apakah di sini ada misalnya patung-patungan uang kah, atau patungan misalnya kita yang punya kapal fasilitasi kapal, yang lain belikan solar atau seperti apa? Kalau untuk sejauh ini ya, untuk kebiasaannya mereka di sini jauh sekali dari hal itu. Jauh. Karena memang saya melihat kalau di tempat tidak ada kayak saling membantu ya, itu saling Bu membantu Kadus. itu memang tidak ada. Berarti sama di sini sekali. sendiri-sendiri Iya, ya? sendiri-sendiri. Kalau kita sakit, saya perhatikan itu sendiri-sendiri. Beda dengan tempat-tempat lain. Ada yang siapkan transport, ada yang siapkan untuk
biaya apa semua. Berarti di sini kekeluargaannya tidak ada, boleh dikata. Tidak. Berat sendiri-sendiri. Memang boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Terus Bu Kadus, yang saya mau tanyakan, pada saat kita periksa kesehatan itu di petugas kesehatan, apakah kita merasa bahwa misalnya saya demam atau saya flu, apakah benar kita rasa pada saat diperiksa itu keluhannya kita ini benar-benar teratasi atau bagaimana? Pada saat kita ke dokter atau perawat ini. Sejauh ini ya kira-kira seperti itu. Apa yang kita keluhkan semuanya teratasi kalau ketemu dokternya. Kemudian setelah dikasih obat, apa disampaikan tata cara minumnya seperti apa? Iya. Pasti diresepkan oleh dokter itu. Misalkan dia 3 kali 1. Cara makannya, atau sebelum makan, sehabis makan. Kemudian misalnya kita ke sana berobat, 1 kali misalnya demam, tiba-tiba kan ada itu obat 3 kali sehari, habis obatnya. Pernah tidak setelah itu kita merasa, saya belum sembuh ini, saya belum sembuh setelah berobat di puskesmas, kira-kira apa yang dilakukan? Karena kita kan berpikir begini, kalau misalkan kalau sudah diresepkan obat sama dokter terus tidak ada perubahan, otomatis tidak ke sana lagi. Kita cari solusi sendiri bagaimana caranya supaya demam kita itu. Berarti mungkin Bu ke dukun lagi atau seperti apa? Iya. Kita alternatifnya ya kesesajian itu lagi. Menurut Ibu Kadus, kira-kira yang paling perlu diperbaiki dari pelayanan kesehatan untuk masyarakat Bajo seperti apa? Yang paling memang pelayanannya juga yang harus lebih ditingkatkan. Artinya mungkin faktor akses atau jarak Bu, hingga tidak ada lagi kayak posyandu keliling atau apa yang dari pustu atau dari puskesmas, sudah tidak ada jadwal lagi mungkin. Kalau pemikirannya seperti itu kan kita kan bisa melihat pasang surutnya air itu, kita bisa, kalau orang di Wajo di sini sudah tahu. Tidak mungkin orang di darat, maksudnya kalau mereka jadwalkan sebulan itu kapan naiknya air, kapan surutnya air, jam berapa sampai naiknya air, jam berapa surutnya air. Otomatis kalau memang pihak puskesmas memang benar-benar ingin melaksanakan kegiatan tersebut, bisa telepon lewat Kadus. Bulan sekian, misalkan tuh bulan Januari, pasang surut air itu kapan terjadinya, di tanggal berapa, di jam berapa pasangnya, jam berapa surutnya. Dan palingan pelayanan kesehatan tidak mencapai 3 atau 4 jam atau mungkin sehari, tidak. Jadi sudah berapa lama sudah tidak diadakan lagi posyandu keliling kayak misalnya di Pustu atau di Dusun Bajo ini, Bu? Sudah 3 tahun. 3 tahun nih, Bu. Artinya 3 tahun tidak pernah lagi difasilitasi dari pihak puskesmas untuk dibantu pemeriksaannya di sini. Iya. 3 tahun tidak ada lagi. Tidak ada sama sekali. Kemudian Ibu di sini saya mau tanyakan bagaimana kesannya kita pada saat kita bawa keluarganya kita berobat di puskesmas dari sakit sampai sembuh. Misalnya ada yang sakit TB, TBC, sakit, kita bawa di puskesmas itu bagaimana ceritanya sampai sembuh? Pernah ada kejadian? Misalkan pas ada kejadian, kita kan kalau TB ini kan proses pengobatannya dia berkelanjutan. Misalkan kalian dikasih obat pakai? Iya, dikasih obat bertahapnya, kita menimbang berat badan, usia, terus kasihkan obat itu selama 6 bulan. Ya, selama 6 bulan. Terus setelah masa proses 6 bulan berakhir, berarti kita harus periksa lagi, kontrol terus, lagi, kontrol lagi, kita periksa dahak lagi, terus di lab. Kalau misalkan proses dari pemeriksaan tersebut masih positif, berarti isinya pengobatannya itu berlanjut. Kalau misalkan sudah berarti negatif, pengobatannya berakhir, berarti prosesnya itu kita jalani berarti dengan perasaan senang. Kita juga senang bagaimana kita juga punya pengalaman seperti ini, proses seperti itu. Terus kalau ada lagi kejadian, berarti kita sudah tahu proses di rumah sakit itu seperti apa, cara penanganannya seperti apa yang harus dilakukan. Seperti itu kira-kira Ibu.
Pernah Bu kita berpikir 2 kali misalnya mau kembali ke puskesmas karena setelah kita pergi berobat tidak sehat atau bagaimana Bu? Iya, itu kalau misalkan kita pernah berobat ke puskesmas, terus kalau kita sudah dikasihkan obat sama dokter, terus pulang ke rumah itu sampai habis dokter ke obatnya itu diminum tidak ada perubahan, otomatis kita memang tidak akan balik lagi untuk melanjutkan pengobatan tersebut. Kemudian Bu, saya mau tanyakan apa Ibu paham apa sehat itu, pengertiannya sehat seperti apa? Pengertian kalau menurut saya sendiri ya, pengertian sehat itu bila perasaan kita senang. Kalau perasaan kita senang itu beraktivitas itu pun semuanya itu terasa kayak semuanya kira-kira itu dari perasaan. Kalau menurut saya kalau perasaannya kita itu senang, kalau menurut bahagia baru sehat, kita merasakan juga otomatis tenaganya kita itu merasa bagaimana. Yang dinamakan sehat itu kira-kira seperti itu kan, pikirannya kita. Karena kalau sudah pikirannya kita tenang, otomatis kenyamanan itu sudah dirasa semua. Oke, kalau menurut Ibu kalau sakit itu seperti apa? Kalau sakit itu kalau menurut saya sakit, kalau misalkan kalau ibarat sakit badan itu memang kalau misalkan sakit yang dinamakan sakit itu kan ada 2 kategorinya, mungkin bukan 2, ada banyak kategorinya yang dinamakan sakit. Kalau menurut saya sakit itu kan ada dari fisik, segi fisiknya kita ada, jasmani dan rohani itu ada. Kalau secara fisik, kalau yang dinamakan sakit kita itu kalau cuma soal panas, kalau kita kayak perempuan ini memang kita belum menghitung namanya itu sakit. Kecuali sakit itu kalau kita sudah rebahan, kalau kita kaum perempuan ini sudah rebahan berarti yang dinamakan sakit. Terus kalau jasmani kita rohani ini kalau sudah itu kembalinya ke perasaannya kita. Jadi menurut Ibu sehat dan sakit itu apa sudah sesuai dengan yang dikatakan dokter menurut Ibu? Kalau memang beda pendapatnya kita sama dokter itu. Kalau menurut pendapat ilmunya dokter itu beda dengan pemahamannya kita juga. Yang kita rasakan itu beda dengan kayak yang pendapatnya mereka itu beda. Pasti sehat itu harus makanan bergizi, cukup vitamin, cukup apa. Kalau kita yang namakan sehat itu kalau kita sudah merasa kebahagiaan itu, kalau kita sudah rasakan dengan perasaannya kita sudah berarti itu yang dinamakan kebahagiaan, kesenangan. Kalau untuk bagian dokter itu mungkin sudah cukup vitamin, 4 sehat 5 sempurna. Terus Bu, yang saya mau tanyakan pada saat Ibu itu memilih pengobatan tradisional dengan obat dokter, kira-kira bagaimana perasaannya kita, apa yang kita pikirkan atau seperti apa Bu? Iya. Kalau yang kita tahu, kalau sekarang ilmu kedokteran itu tidak pernah membuka rahasianya ini obat antibiotik. Terkadang kita melihat itu obat antibiotik, obat yang ini. Saya itu terkadang semakin kita banyak mengkonsumsi obat, semakin endapan kimia atau racun di tubuhnya kita semakin meningkat. Itu yang tidak disadari sama pengguna obat. Saya itu terkadang memilih herbal, paling rebusan serai, jahe yang dikonsumsi setiap pagi. Terus kalau jahe terasa khasiatnya, tidak segar badannya kita. Kalau kita sementara capek, kita minum rebusan jahe sama serai, bangun pagi badan terasa ringan, aktivitas semakin lancar. Jadi Bu, bagaimana perasaannya kita pada saat kita pilih ini obat tradisional, ini obat dokter, mana yang kita rasa nyaman menurut Ibu? Otomatis yang tradisional. Benar, yang tradisional kita racik sendiri, kita buat sendiri, khasiatnya kita rasakan sendiri. Terus Bu, dalam adat Bajo ini apa ada kepercayaan tentang penyakit atau cara menyembuhkannya? Bisa diceritakan? Nah, iya, kalau memang di Simbo Bajo ini, terkhusus suku Bajo untuk kawasan kita di Kaudani ini memang ada jenis penyakit yang bila dikatakan misalkan dia sakit perut,
Terkadang sakit perut. Orang pintar kan biasanya orang pintar ini dia pegang. Ini bukan perut, ini bukan sakit perut biasa. Terkadang kan seperti itu, bukan sakit perut biasa. Nah, terkadang juga kalau misalkan orang yang kurang kepercayaannya, di situ dia langsung ke dokter. Terus langsung ke dokter, ditangani sama dokter, dikatakan juga sama dokter, bukan penyakitnya dokter. Kalau sudah dikatakan bukan penyakit dari dokter, berarti dia harus dipulangkan. Pulang berarti alternatif satu-satunya mereka cari dukun. Atau obat, cara penanganan secara tradisional di kampung tersebut. Kira seperti itu. Terus Bu, ada pepatah atau nasihat dari nenek moyang suku Bajo tentang kesehatan mungkin yang masih diingat, atau bisa juga Bu dibahasakan dalam bahasa Bajonya. Pepatah atau nasihatnya, mungkin sakit itu seperti apa atau sehat itu seperti apa, mungkin bisa dijabarkan begitu dalam bahasa Bajo, ataukah misalnya kalau sakit itu harus ke Panro atau apa, orang pintar dan sebagainya Bu. Iya, itu terkadang hanya itu pepatahnya orang tua. Kalau dulu itu dia pesankan seperti biasanya sedia payung sebelum hujan. Berarti kita sudah sediakan, biasanya kita sedia payung sebelum hujan, berarti biasanya kita sudah sediakan sebelum terjadi hal-hal yang menurut kita tuh ini akan terjadi. Jadi kita sudah siapkan, kita sudah jaga. Mungkin dalam bahasa Bajonya mungkin ya. Ibu. Dalam bahasa Bajonya bagaimana? Biar mitra papa dan bahasa Bajo. Kalau di sini misalnya kalau dukun itu Bu biasa dipanggil apa? Sandro. Sandro. Iya. Mungkin ada pepatah dari Sandronya buka deh seperti apa? Kalau Sandronya dia bilang iya tidak apa-apa. Bahasanya di Pataba Pangatonang. Mata Bapak Ngatonang sebelum diiru tike. Indonesianya Bu apa? Indonesianya kita jaga, misalnya kita jaga tubuh kita sebelum penyakit itu datang. Oke. Kemudian menurut Ibu apa yang membuat masyarakat Dusun Kaudani ini sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dengan masyarakat yang di daratan, Bu? Ya, mungkin dari caranya mereka ya, mereka kan isinya kalau untuk pelayanan kesehatan mereka itu kurang memahami. Maksudnya dari ini meja utama, ini meja kedua, misalkan seperti itu dari loket, mendaftar ya. Terkadang kan kalau orang di darat sudah terbiasa dengan hal seperti itu, mereka sudah. Kalau kita kan paling cuma duduk saja dulu. Biasanya apalagi orang Wajo, biasanya malu bertanya, ini untuk apa, ini apa. Ya, tapi kan di puskesmas kan Bu tidak dibeda-bedakan mana ini suku daratan atau suku Bajo kan? Terkadang itu isinya karakter seseorang, setiap masing-masing individu itu berbeda. Terkadang orang itu melihat dia ini orang, terkadang itu bukan untuk kita, itu sudah sering terjadi. Terkadang dia ini suku ini, dia ini. Terkadang kan orang seperti itu. Terkadang kita memang ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Seperti itu ada. Pasti dia melihat ini orang. Karena masing-masing individu itu berbeda pemikirannya mereka. Ada yang memang tulus, ikhlas membantu. Orang yang memang memerlukan bantuan. Maka petugas kesehatan itu adalah pelayan utama masyarakat. Namun terkadang tidak semuanya orang memiliki hal seperti itu, karakter seperti itu. Itu yang membuat susahnya suku Wajo itu untuk mendapatkan akses. Terus Bu, kalau pada saat kita mau berobat di puskesmas, siapa di Dusun Kaudani ini yang berpengaruh, yang menentukan bahwa kita harus ke puskesmas atau ke dukun? Misalkan ada yang mereka itu sering bertanya, terus pasti ke kepala dusun. Okay. Kepala dusun.
bagaimana ini, misalnya apakah kita lari ke sana. Nah di situ kita mendapatkan kesepakatan antara yang sakit dengan Pak Dusun, dengan masyarakat yang lain ada kasih masukan, jangan dulu seperti itu toh, jangan dulu kita bawa, kita lihat saja dulu, kita obat dulu pakai cara tradisional seperti itu. Terus Bu, di sini bagaimana pengalamannya warga yang punya perahu sendiri dengan yang tidak pada saat berobat? Ada bedanya? Ada, jelas ada bedanya. Karena kalau istilahnya yang punya perahu sendiri mau berangkat kapan saja itu dia bisa. Kalau andaikan dia mau berobatnya, bawa ke puskesmas, dia langsung jalan, beli solar langsung jalan. Tapi kasihan kalau yang tidak punya, terkadang kita mau minjam ke tetangga itu berat. Kita harus, dia pasti berpikir, perasaan juga berat. Atau mungkin dia bertanya dulu, minjam dulu ke sana kemari. Otomatis dia minjam dulu. Kalau misalkan ada yang pinjamkan, baru dia jalan berisolar. Menurut Ibu, di sini ada bedanya pengalaman kesehatan orang tua zaman dulu dengan generasi muda sekarang ini? Iya, itu jelas perbedaannya itu luar biasa ada. Kalau kita sekarang ini di zaman sekarang pasti mengandalkan itu obat-obatan. Tapi dengan cara orang tua dulu merawat kesehatannya mereka itu ada cara tersendiri. Terkadang kita itu zaman sekarang itu jarang kita bertanya ke orang tua. Kenapa orang tua di usia masih 90 tahun masih bisa jalan tegak? Jarang yang osteoporosis. Itu rahasianya orang tua. Semakin tua mereka terkadang semakin segar. Kita kan pernah melihat itu orang terkadang masih di usia 100, matanya masih belum pakai kacamata. Pendengarannya masih normal. Gitu. Karena memang beda, kita zaman sekarang mengandalkan obat-obatan. Mereka punya merawat diri saja, mereka punya cara sendiri. Terus yang pertanyaan terakhir Bu, di Dusun Kaudani ini apa ada perbedaannya laki-laki dan perempuan ini, bagaimana cara mengatasi masalah kesehatan? Jelas ada, khususnya laki-laki perempuan itu jelas ada perbedaannya. Kalau kita sebagai perempuan, otomatis biasanya kalau kita ingin sehat luar dalam, otomatis kita banyak yang dijaga, yang dirawat. Kalau laki-laki kan beda dengan perempuan. Biasanya perempuan kita tanggung jawabnya kita di rumah tangga itu luar biasa. Otomatis yang lebih menjaga kesehatan itu memang yang paling dituntut kita itu perempuan. Karena di sisi sektor itu rumah tangga itu yang banyak kerjanya, yang makin ribet itu perempuan. Laki-laki itu beda, cuma satu mereka itu tujuannya mereka itu bagaimana cara sehat mencari nafkah. Karena kita itu dituntut untuk serba bisa perempuan. Ya, terima kasih Bu bincang-bincangnya. Semoga informasi ini berharga bagi penelitian saya untuk kedepannya Bu. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.